di deklarasi itu nggak ada yang menyebutkan apakah akun ini milik Anda pribadi. Itu nggak ada. Kalau kita mau jeli teman-teman, ya kita bahas, kita ulas per-peran aja udah. Gua nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang di ini-iniin. Kita per-peran aja. Kedua adalah soal keanyepan naik versi 152. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebit gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang tunggu. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok, salam gar sender. Gimana teman-teman nih? Kita permuk deklarasi dulu, deklarasi. Saya dalam keadaan sehat, saya akan menggunakan atribut resmi. Saya telah memastikan bahwa kendaraan saya dalam kondisi baik. Nah, nih. Oke. Atribut. Nah, di sini tuh nggak pak. Menurut gue nggak pakai helm nggak apa-apa karena ada kupingnya tuh, ada kupingnya ini teman-teman. Kepala bukan helm. Dah, kurang lebih kayak gini nih teman-teman nih. Udah pas banget itu nih atribut nih. Nah, oke teman-teman, ada yang gue mau bahas kali ini nih. Karena apa nih? Pada hari ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 24. Tadi kebetulan ada kopdar. Nah, dari SDC. SDC gua tuh, gue ikutnya SDC Cilandak, SDC Selatan ya teman-teman. Nah, dan kebetulan juga kemarin ngebit pagi nganter Express dapat, nanti vlognya ada tuh waktu pas kemarin gua ngebit itu gua sempat ngebahas vlog tentang rating turun gitu. Tapi gua dahuluin dulu vlog yang ini nih, tayang nih langsung nih malam ini juga. Nah, gua kan ngebit ke daerah Buaran teman-teman. Akhirnya gua dapat Express dari sini 56.000 ke daerah Buaran, dan gua janjian lah di sana sama si ngojekin makanan. Ngojekin makanan Bang Sodik. Gue numpang melipir, numpang aso, dan numpang nyari orderan di sono. Gue nongkrong di base camp. Lama emang dapetnya. Nah, soal ini juga yang bakalan gue bahas di video ini, soal keanyepan, teman-teman, keanyepan. Nah, dan pas sorenya itu gue mau cabut, gue mau pamit itu, ternyata ada salah satu dari orang SDC juga teman-teman lagi ke situ, kebetulan ketemu, dan gue sharing juga teman-teman soal deklarasi ini. Jadi ya gue punya dua sumber gitu teman-teman ya. Nah, dari Kopdar dan dari salah satu orang SDC tersebut. Nah, infonya apaan jadinya ini emang deklarasi teman-teman, jadinya bukan Vermuk yang ngedetect muka gitu ya. Oke. Ini bukan Vermuk yang ngedetect muka dan otomatis langsung masuk ke akun. Ini dia manual upload foto selfie. Dan di dalam deklarasi itu sebelum kita masuk tuh, apabila keadaan yang sebenarnya tidak sesuai maka bisa dikenakan sanksi, harus digarisbawah itu. Nah, tapi ini kan baru permulaan ya. Gua tanya nih, apakah emang udah langsung berlaku sanksi gitu? Dan apakah emang udah langsung saklek? Kayaknya belum diberlakukan sanksi atau segala macam. Tapi buat jaga-jaga teman-teman, udah mulai dari sekarang nggak ada salahnya pakai aja atribut buat selfie gitu teman-teman, buat masuk ke akun. Intinya kan di foto selfie itu teman-teman. Nah, di foto selfie itu kita pakai atribut. Kalau ada Vermuk motor, agak ribet juga tuh. Nah, gue ngepasin nama motor, ternyata Supra Getter, jangan ampe, ada Vermor, jangan ampe. Nah, gitu teman-teman. Jadinya kalau atribut yang masih ya, kita kan punya atribut gitu teman-teman, ya dipakai gitu teman-teman. Kita kan masuk Shopee Food, itu atribut kita cicil, kita beli, ya saatnya sekarang lah dipakai lah. Dari aplikator sih menuntut untuk pemakaian atribut gitu teman-teman ya. Pemakaian atribut itu yang dikejar dulu untuk sementara ini. Terus soal akun yang joki gimana bang? Nah,
Kalau misalnya teman-teman jeli di deklarasi itu nggak ada yang menyebutkan apakah akun ini milik Anda pribadi. Itu nggak ada. Kalau kita mau jeli teman-teman, ya kita bahas, kita ulas per-peran aja udah. Gua nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang di ini-iniin. Kita per-peran aja. Di 3 deklarasi poin itu nggak ada ngebahas soal pemilik akun ini adalah pemilik orang sendiri atau yang foto sendiri gitu. Istilahnya gitu. Yang deklarasi menyebutkan itu akun milik sendiri gitu teman-teman. Itu nggak ada poin itu. Nah, tapi ya, seenggaknya nih buat jaga-jaga aja teman-teman. Ini bakalan arahnya ke sana teman-teman. Ini kayak pemanasan nih. Ibaratnya sebelum dijatuhkan sanksi atau dijatuhkan hukuman yang berat, bakalan ini arahnya ke sana teman-teman. Arahnya ya ke permuk-permuk juga. Arahnya ke apa namanya? Akun-akun permuk juga gitu. Nah, karena apa banyak yang bilang, "Dek, masih pakai muka orang lain, akun joki masih tetap masuk," gitu ya. Silahkan gitu. Tapi ya saran gua nih ya, kalau misalnya emang nekat masuk, tetap pakai atribut gitu ya teman-teman. Tetap pakai atribut. Kalau misalnya emang mukanya beda, tetap masuk. Nah, tapi ini yang gua belum tahu ininya nih, pastinya apa, Takutnya nih teman-teman ya, takutnya kita nggak tahu sistem ini berjalan dikenakan sanksinya kapan. Takutnya nanti ada tim yang nge-scan foto profil kita gitu, foto-foto unggahan foto selfie kita gitu teman-teman. Dan gue rasa sih bakalan ada teman-teman. Jadinya foto profil kita diunggah, ada tim yang nyocokin lah atau dibikin sistem yang nyocokin antara muka atau atribut gitu teman-teman. Itu dia yang nanti bakalan kedepannya ke arah situ. Cuman kita nggak tahu diputusinya tanggal berapa, kapannya bakalan mengarah ke situ ya. Jadi mulai dari sekarang udah biasain aja pakai atribut teman-teman. Pakai atribut selfie, pakai akun sendiri kalau misalnya masih ini daruratnya ya. Kalau misalnya emang masih punya pakai yang lain, akun yang lain, ya silakan foto gitu, silakan foto saudaranya atau temennya. Tapi kalau misalnya itu akun beli, ya gua nggak punya solusi untuk itu gitu. Kalau misalnya dia beli putus sama ATM-nya, sorry gua nggak bisa ngasih solusi untuk itu. Kalau misalnya masih punya akun saudaranya atau temennya, ya monggo ke rumahnya gitu kan, tiap pagi absen gitu kan. Nah, daripada akunnya kenapa-napa, takutnya gitu tiba-tiba jeger gitu kan, kedeteksi ternyata beda dan nggak pakai atribut, itu bakal kena poin gitu. Nah, poinnya berapa? Poinnya juga belum tahu nih pastinya berapa teman-teman. Tapi yang jelas patokannya ada di etika driver teman-teman. Ada tuh di aplikasi, bisa dilihat aja itu. Etika driver kan suka ada di notif tuh, ada etika driver dicocol, terus nanti keluar tuh etikanya tidak memakai atribut berapa poin, kalau nggak salah 10 atau 15 poin gitu. Kalau nggak salah nih teman-teman ya, 10 atau 15 poin gitu. Nah, takutnya nih kalau misalnya kita udah kebiasaan nggak pakai atribut, poin-poin itu terakumulasi gitu. Misalnya kita udah keseringan tiap hari nggak pakai atribut, selfie aja, takutnya poin-poin itu terakumulasi gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih, yang gua harap sih ini emang masih sosialisasi ya, belum dijatuhkan sanksi gitu teman-teman. Karena kan di dalam dia, gua udah kayak ustadz di dalam Al-Quran aja menjatuhkan hukum haramnya minuman keras aja ada step by stepnya gitu teman-teman ya. Jadinya pertama harus dihindari, dimakruhkan, akhirnya sampai jadi haram tuh ada step-stepnya. Nah, mudah-mudahan Shopee juga memberlakukan kayak gini gitu. Jangan langsung jebret gitu kan, jadi kaget gitu para mitra. Mungkin ini salah satu itu proses teman-teman. Dan saran gue udah pokoknya itu aja. Udah nggak usah lirik kanan kiri yang wah lu itu masih bisa, yang aku joki udah. Yang akun ori nih, yang akun ori udah pikirin akun sendiri aja masing-masing, jangan ngurusin orang. Dia mau pakai masker masih bisa masuk, terserah lah kayak gitulah. Dia mukanya beda masih bisa masuk, itu terserah udah. Kita udah jangan ngurusin yang lain, kita fokus sama akun ori kita aja, kita selfie pakai atribut, udah kelar gitu doang.
sama cek motor benar-benar udah siap bekerja. Intinya deklarasi ini menuntut para driver itu udah siap kerja gitu, udah siap ready kerja gitu dengan atribut dan kendaraannya kayak gitu teman-teman. Itu poin yang gue sampaikan pertama. Yang kedua adalah soal keanyepan naik versi 152 kan ya? Versi 152 bang, semenjak naik versi kenapa anyep bang? Kenapa anyep? Gue juga udah 152 teman-teman. Mana sih versinya, ada di mana sih? Lupa gue. Udah 152 juga teman-teman. Informasi nih tuh. Kalau nggak percaya 152, dan gue belum ini ya teman-teman ya, belum yang insentifnya warna oranye, belum tampilan insentifnya gue masih yang lama kayak gitu, dan itu juga bakalan bertahap teman-teman, bertahap, ditunggu aja untuk update yang tampilan insentifnya. Nah, ya soal anyepan gimana? Nah, soal keanyepan ini kita logika dasar aja teman-teman. Kalau misalnya setiap update versi katanya bakalan anyep gitu. Sepengalaman gua ya, zaman dulu gua update versi itu mitos, nggak berpengaruh teman-teman. Mitos nggak berpengaruh karena apa? Ya akun itu berjalan lurus dengan banyaknya orderan kayak gitu. Kalau orderannya nggak ada ya anyep juga teman-teman. Jadi apa intinya? Intinya ini kita habis 2 minggu habis lebaran ya, habis lebaran udah 2 tahun gak lebaran. Orang-orang nih yang di dalam kota nih ya, di dalam kota pada mudik semua, balik ke kota lagi. Ya tahun diri lah, gua juga ngerasain hal yang sama teman-teman. Menipis dompet sudah menipis teman-teman. Jadinya ya biasanya order. Sekarang udah diirit-irit kayak gitu teman-teman. Jadinya kalau menurut gue ini siklus aja teman-teman ya, siklus akhir bulan tanggal tua dan siklus habis lebaran kayak gitu kan, pengeluaran banyak ya, itulah yang terjadi anyep. Dan anyep di mana aja ya, semuanya rata teman-teman. Gue kemarin aja di base campnya si ngojekin makanan aja anyep, kagak dapat gitu kan. Dapat satu orderan tuh pas sore tuh. Nah tapi akhirnya jedanya lama emang, dari gue dapat express, gue ngedrop off sampai gue dapat orderan lagi, jedanya lama. Jadi ya menurut gue yang tadinya gacor, kenapa nih anyep? Ya maklumin aja, emang orderannya nggak ada teman-teman. Orderannya nggak ada. Yang di ijo juga pada bilang begitu teman-teman gue, yang di ijo juga sama aja bang, anyep juga di ijo nih kayak gitu teman-teman. Jadinya emang ini siklus teman-teman. Gue juga sempat berpikiran kemakan tuh, gue juga sempat kemakan tuh apa karena update versi ya. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, dan tadi diperkuat juga sama Kopdar di SDC gitu kan, di SDC Cilandak itu sama Kopdar diperkuat lagi, ya emang orderannya yang nggak ada gitu, bukan karena orderan yang nggak rata, sebagian yang gacor, sebagian nggak gitu teman-teman. Jadinya emang rata semuanya sih, agak berat gitu. Udah kita tunggu aja nanti setelah tanggal 25, mudah-mudahan bisa gacor lagi, bisa lancar lagi akun teman-teman ya. Mudah-mudahan itu yang bisa gue doain buat teman-teman ya. Dan udah cukup sekian aja. Ini gue mohon maaf nih kalau vlognya cuman ngoceh doang nggak apa-apa. Bang Juple juga ngoceh doang ya nggak. Nanti habis ini ada vlog on beat, tenang aja teman-teman. Ada vlog on beat lagi teman-teman, tenang aja. Terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih yang udah nonton video ini. Tetap bersabar dan bersyukur, nggak bosan-bosan. Gue emang klise sih kata-kata itu. Tetap semangat, bersabar, bersyukur. Lalu kayak motivator zaman 2000-an Mario Tegang lu, kayak Mario Tegang lu, ya. Tapi tetap aja emang kudunya begitu, daripada jangan semangat, tetap putus asa, nyender sembari main slot gitu ya. Kagak teman-teman. Bangun. Rawe ratas, malam putung. Tetap semangat, bersabar dan syukur. Salam garpu sedok, salam gar sender. Der.